dengar. Coba 5% aja Ustadz. Kita kurang ajar muridnya. Cangkeme congore itu, Masya Allah. Apalagi 15%. Dengarkan. Nah kalau mereka kurang ajar, itu hal wajar. Itu menunjukkan Kristen banget gitu loh. Nah kalau mereka beradab, itu bukan Kristen lagi namanya, Om. Paham sampai situ tak? Nah mereka ini 5% sebagai ujian iman kepada kita. Kalau di Islam yang menggoda kita ini adalah iblis, selalu menggoda kita sebagai orang-orang yang beriman. Tetapi kalau Oten, Bang, iblis yang digoda oleh Oten. Kebalik kan? Iblis yang digoda oleh mereka. Makanya di kitab mereka itu iblis sebagai juru selamat. 1 Korintus 5 nomor 5. Itulah perbedaannya, saudara. Kadangkala mereka mengatakan di ucling, di lubang hidung ucling ini ada setan. Mereka tahu ada setan, ngapain Tuhan kalian masuk di situ juga? Atau jangan-jangan ya setan yang ada di lubang hidung Islam dijadikan Tuhan oleh Oten. Di Ayub 27 nomor 3. Coba kalau kita ingusan, setannya ini keluar. Nah, keluar setannya. Tetapi kalau Oten, kalau dia ingusan, Tuhannya gimana nasibnya di dalam lubang hidung? Tuhannya gelundung dari hidung. Bagaimana coba? Di jalan. Langsung saya ada ingat ini. Bahwa Tuhannya Oten ini di hidung, dia bilang, saya cari-cari nggak ketemu tapi Oten bujui bohong, dia bilang kurang ajar. Ya kan kita paham nih bahwa setan juga tidak dapat dilihat, sedangkan Oten ini Tuhannya bisa terlihat. Betul nggak Bang Baal? Ya, Oten maunya dilihat karena Oten ini memang botol. Cuman masalahnya gini, kan minoritas ini Oten ini kan kasihan ya, kan mereka ini minoritas gitu kan, miskin, kafir, bau, pemakan babi, jelek, terus kalau pakai wifi nyuri dari warkop gitu kan, kasihan gitu loh Bang. Kenapa Ustadz bilang, jelaskan kenapa kasihan mereka ini kan? Silakan. Apanya mau dikasihani? Ustadz minta aku jawab lah. Muka petak-petak lagi katanya. Muka kotak-kotak. Apa yang mau dijawab ini? Iya, apa pertanyaannya sih? Aku Herman juga. Iya, kenapa mereka ini ciri-ciri mereka ini kan minoritas kan, iya. Terus bau, pemakan babi, kafir, jelek, muka kotak-kotak, miskin, wifi ngambil dari warkop gitu. Kenapa Oten itu begitu? Silahkan Ustaz. Jangan menghujat ya teman-teman. Bau pula, betul bau. Ini pertanyaan yang paling susah saya jawab ini enggak. Macet ini saya nih pertanyaan kayak gini. Iya memang macet. Saya yang bantu. Jadi itu kan banyak ini yang bertanya. Saya jawab. Silakan. Karena saya pintar. Yang pertanyaannya kenapa mereka bau? Pada dasarnya mereka tidak pernah diajarkannya bersuci. Mereka tidak pernah diajarkan mandi. Nah, sedangkan di dalam Islam itu kita diperintahkan, bahkan diwajibkan untuk bersuci. Sebagaimana kita mau ibadah kepada Allah, kita diperintahkan wudu. Di dalam surah Al-Maidah ayat 5. Kita diperintahkan wudu, mereka kagak. Gosok gigi kagak. Mandi kagak. Masuk gereja. Betul. Tuh kalau kita ngobrol dengan dia jangan deket-deket, bau mulutnya tuh. Bau mulutnya tuh. Boleh pakai masker. Boleh pakai masker. Boleh pakai masker. Terus ada sayurnya di giginya tuh ada sayur. Masya Allah, Oten botol gila kau, dia bilang jorok, dia bilang Nah, jadi semua narasi-narasi ini bisa kita pertanggungjawabkan ya. Kalau di Islam kan diajarkan kebersihan. Bahwa
Di dalam Al-Quran itu kan ditegaskan, ketika kita mau beribadah kepada Allah, kita diperintahkan untuk bersuci. Apakah mereka ada perintah untuk bersuci? Kan tidak ada, Om. Bahkan kencing pun mereka tidak diajarkan. Ada enggak ajaran-ajaran mereka? Kencing, pernikahan, ada enggak ajaran-ajarannya? Ada. Jadi saya anggap mereka ini adalah ajaran anugerah. Apa itu anugerah? Anu gratis. Paham? Anu gratis? Makanya anumu anuku. Apalagi pertanyaannya gampang kok. Kalau Baal bertanya sama aku, tenang aja, Ustadz minta semua ada jawabannya. Jadi ini berbicara-bicara katanya kan Yesus menghakimi. Apa yang dihakimi Yesus? Orang pengikutnya nggak ada kan? Coba apa yang mau dihakimi? Pengikutnya nggak ada kok. Kalau Oten kan bukan pengikut Yesus kan? Pengikut Paulus gitu kan? Siapa saya bilang yang dihakimi? Yang 12 orang itu ya jelas itu kan. Paling 12 orang gitu loh. Kan kasihan gitu. Dia punya gelar menghakimi tapi nggak ada yang dihakimi, ya berarti memang Yesus tidak menghakimi gitu kan? Karena Yesus ngomong gini loh, izin ya. Yesus pernah ngomong gini, aku datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Loh, katanya Yesus menghakimi, ternyata nggak menghakimi. Bagaimana itu, Bang? Kau bertanya lagi? Ngobrol ini. Macet kan? Baik. Macet. Enggak ada macetnya, saya lah pencetusnya, selalu menarasikan ilmu bawah, ilmu atas. Nah ini lagi saya pikir-pikir, ilmu tengah, ya oke baik. Ketika ada narasi Yesus menghakimi, sebenarnya yang menghakimi di situ adalah Kristen, Bang. Jadi inilah kebalikan dari ajaran-ajaran samawi dengan ajaran-ajaran bumi. Nah kalau ajaran samawi tentu Tuhan yang menghakimi kita. Kadangkala dia melalui utusannya. Nah kalau di Kristen, Bang, mereka lah yang menghakimi Tuhan. Satu contoh, di dalam Matius 27 nomor 3, Yesus dijatuhi hukuman mati. Jadi Yesus dinda, bukan Yesus kimi. Itu baru di dunia. Perkara surga, apa kata Yesus? Kalian duduk di sebelah kiriku dan kananku, tante. Aku tidak mempunyai hak. Jadi yang dihakimi di sini adalah Yesus, bukan Yesus yang menghakimi. Oke? Jelas? Iya. Dengan dalil. Oh, pakai data valid ya teman-teman ya. Kasihan Yesus ya, dihakimi terus gitu, ditelanjangi gitu kan. Kasihan. Waktu ditelanjangi itu dihakimi juga nggak itu barangnya? Maaf ya, kita tanya aja. Itu bukan penghakiman namanya, Bang. Itu mempermalukan. Itu mempermalukan. Tuhan manusia mempermalukan Tuhan gitu. Manusia mempermalukan Tuhan. Manusia menghakimi Tuhan. Manusia menggantung Tuhan. Ini jauh sangat berbeda dengan ajaran-ajaran samawi. Kalau di Islam jelas Allahus Samad. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini tempat bergantungnya kepada Tuhan. Nah sangat berbeda di Kristen. Tuhan bergantung kepada manusia. Tuhan digantung oleh manusia. Tuhan divonis mati oleh manusia. Jelas ya? Boleh. Jangan ketawa. Jangan ketawa sini. Iya, Masya Allah ya. Jadi Yesus ini betul ya. Kalau tadi dihakimi oleh manusia, Yesus pun akan dihakimi oleh Tuhan, gitu kan? Di Al-Quran juga kan demikian kok. Kalau nggak salah Ustaz Tata ya, dia akan dihakimi, akan ditanyakan tentang dirinya. Ustaz Miftah betul ya. Sama halnya. Ketika Yesus ini akan dihakimi di Yohanes 8 itu dikatakan, tetapi aku tidak mencari hormat bagiku, ada satu yang mencarinya dan dia yang menghakimi. Nah ini ceritanya ketika Yesus dihakimi oleh orang-orang ahli Taurat, oleh Farisi
itu dihakimi, Yesus dihujat dan lain-lain. Dia bilang tidak ada seorang pun yang, aku tidak mencari apapun, yang menghakimi aku adalah Dia, dia bilang. Nah, Yesus dihakimi kok. Ya Ustadz Miftah, betul gak Yesus juga akan dihakimi ya Ustadz nanti ya di Al-Quran? Silakan. Lebih tepatnya bukan dihakimi, diinterogasi. Diinterogasi. Artinya diklarifikasi kan, artinya poinnya dihakimi artinya bukan masalah hal yang lain ya, diinterogasi atau diklarifikasi lah ya. Kalau di dalam bahasa Bible ini mereka mengatakan bahwa Yesus akan dihakimi gitu loh. Jadi betul Yesus itu adalah manusia yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhannya gitu. Lalu siapa yang menghakimi orang-orang Yahudi, Israel, ahli Taurat? Yesus bilang Musa katanya, bukan aku, dia bilang. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu, menghakimi kamu di hadapan Bapa. Tidak, dia bilang. Yang mendakwa menghakimi kamu adalah Musa. Ya, dia bilang Musa, dia bilang. Oh, gampang kok Yesus bilang. Lalu siapa yang menghakimi Oten? Kalau yang menghakimi Oten ini ya Nyi Roro Kidul. Nah, di Lukas 11 dikatakan pada waktu itu. Nah, kata Yesus nih. Pada waktu itu penghakiman Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama-sama dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Nah, Ratu dari Selatan siapa? Nyi Roro Kidul. Jangan marah Bang ya. Ya, betul, pintar betul-betul. Pertanyaannya apa? Iya, Oten kan nggak perlu ditanya lah. Dah ini mah kan klaim dari Oten bahwa dia adalah berkuasa menghakimi lainnya. Enggak lah, Oten mah nggak akan dihakimi oleh Yesus, oleh Nyi Roro Kidul. Pada waktu penghakiman, lihat ya, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama-sama orang. Oh, dia bangkit juga nih dari angkatan ini. Jangan menghujat lah, pakai dalil. Oh, tidak. Jangan menghujat, nggak boleh. Menafsirkan kitab orang nggak boleh. Iya. Data valid ini ya, di Lukas 11 dikatakan pada waktu penghakiman Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama-sama orang dari angkatan ini. Dan ia akan menghukum mereka. Ratu dari Selatan yang menghakimi. Ternyata ada Nyi Roro Kidul. Kok bisa ada siapa itu? Ratu Pantai Selatan. Kok bisa ada di Bible ya? Bahkan ular naga juga ada loh. Padahal Iyalah. itu cerita-cerita dari Cina. Iya, ada itu naga juga. Nyi Roro Kidul ada gitu kan. Lengkap itu. Ya teman-teman. Lama-lama nama Ustadz Miftah nanti ini mungkin 50 tahun yang akan datang dicatat juga namanya di situ. Ustadz Miftah tolong baca apakah Nabi Muhammad itu akan menghaskan di An-Nisa ayat 65, Ustadz. Iya. An-Nisa 65. Iya. Pala warobika la yuminuna hatta, ya gitu ya Ustadz, kalau silakan. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi kalau di dalam Islam yang terkutuk adalah syaitan ya. Kalau di Oten yang terkutuk Tuhannya ya. An-Nisa ayat yang ke-65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Apa di situ? Maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Apa tadi pertanyaannya?
Jelas di situ ada engkau ya. Engkau ini kan Al-Qur'annya kan diberikan untuk Muhammad dan nama di sini Iya, kan iya. maksudnya Nabi Muhammad ya. Betul. Kok bertanya aja, Pak? Bertanya aja apa lagi? Kok bertanya? Bertanya aja kan. Jadi kalau tadi Yesus tidak menghakimi, ternyata Nabi Muhammad ini malah yang menghakimi. Begitu kan Ustadz ya? Lanjut. Iya. Baginda Nabi Muhammad SAW seorang nabi dan juga seorang utusan, di mana beliau mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan aturan-aturannya, syariat-syariatnya. Maka semua yang ditetapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah ketetapan dari Tuhan. Baik itu dari segi hukum, baik itu dari segi aturan, semuanya. Ketika baginda Nabi menetapkan, itu adalah satu ketetapan yang tidak bisa dibantah. Karena itu adalah aturan dari Tuhan. Kita sebagai muslim maka harus mengikuti semuanya itu. Penghakiman baginda Nabi Muhammad SAW adalah penghakiman yang adil. Karena apa? Semuanya itu aturan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam peperangan, ketika menghukum, baik itu menghukum orang murtad, orang kafir, orang musyrik. Dan itu tidak pandang bulu. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW sendiri pernah mengatakan, andai kata ketika anakku mencuri, maka aku sendirilah yang akan memotong tangannya. Jadi baginda Nabi memang orang yang sangat adil dalam hukum tersebut. Maka kenapa beliau itu menjadi hakim dalam sebuah perselisihan. Bahkan ketika waktu itu bergesernya Hajar Aswad tersebut, kemudian mau ditempatkan di Ka'bah, itu bingung. Semuanya masing-masing suku itu mengharapkan supaya mendapatkan kehormatan bisa mengangkat Hajar Aswad. Yang pada akhirnya baginda Nabi itu kemudian dengan sorbannya ya, kemudian menggelar sorbannya, dan batu itu diletakkan di sorban tersebut, kemudian digotong bersama-sama tiap sudut dari sorban tersebut. Itulah penghakiman baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam perselisihan apapun, keputusan baginda Nabi ini mutlak karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena yang dilakukan baginda Nabi, baik itu ucapan, perbuatan, itu adalah wahyu dari Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Mutlak. Wah, itu datangnya dari Allah. Tetapi kata Yesus begini, kalau Yesus nih, kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun, dia bilang. Oh, Yesus tidak menghakimi. Dan dia memberi contoh saja. Jikalau, kalau, ya, ini kalau berarti belum pasti ya. Kalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku, kan begitu. Berarti Yesus tidak menghakimi, tetapi Yesus malah dihakimi oleh Tuhan. Yohanes 8 dikatakan begini, tetapi aku tidak mencari hormat bagiku, ada satu yang mencarinya, dan Dia Bapa yang juga Bapa juga yang menghakimi. Jadi Yesus dihakimi menurut Yesus lah, bukan kata saya ya teman-teman. Jadi Yesus itu dihakimi teman-teman. Yang di bawah mungkin kayak silakan kalau ada yang mau naik, Tuhan kok dihakimi. Silakan. Kemudian ya Yesus ini sudah dihakimi manusia. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, kenapa ini Yesus ini dihakimi manusia, dihakimi Tuhan juga gitu kan? Silakan Ustadz Miftah. Macet. Oh, macet. Ini pertanyaan ini tertuju kepada siapa? Kepada saya. Kenapa Tuhannya Oten dihakimi oleh manusia? Begitu. Kenapa Tuhannya Oten dihakimi oleh, kenapa Yesus dihakimi oleh manusia juga dihakimi oleh Tuhan? Silahkan. Karena Yesus ini adalah anak yang malang, Bang.
dan dia durhaka sama emaknya. Berdasarkan dalam Bible, ketika kedua orang tuanya berupaya untuk bertemu dengan Yesus, Yesus menyangkal ibunya. Apa kata Yesus? Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Dia menunjuk orang lain, inilah ibuku, inilah saudaraku. Seorang ibu, ya, tentu sakit hati. Nah, sebagaimana maling kundang, pernah lihat maling kundang? Pernah melihat maling kundang? Ketika maling kundang datang, apa kata maling kundang? Siapa ibuku? Ini sama ceritanya. Yesus juga mengatakan hal yang sama. Maka dia wajar dihakimi Bapa, dihakimi manusia, wajar. Karena dia adalah anak yang malang, bukan anak yang dikasihi. Ini kalau dasarnya Bible ya, bukan dasar, kecuali bertanya Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran. Wah, sangat mulia, disucikan. Disucikan karena apa? Disucikan karena fitnahan orang-orang di zamannya. Maka Nabi Isa alaihissalam disucikan oleh Allah, diangkat oleh Allah, disucikan dari ucapan-ucapan orang-orang kafir. Nah, apalagi? Silakan. Kasihan ya. Ya silakan Ustadz, ditambah Ustadz. Bertanya aja macet. Ustadz dulu lah, Ustadz dulu nih, Ustadznya macet nih. Ustadz ini, silakan Ustadz. Kasihan ya Yesus ini ya, udah dihakimi oleh manusia, dihakimi oleh Tuhan gitu ya. Teman-teman, jadi yang Kristen ya harus paham ya. Yesus ini lagi beres-beres toko, lagi beres-beres toko. Oke, gitu. Jadi Yesus ini adalah utusan Tuhan yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan, ya kan? Aku diutus oleh Bapa, aku diutus oleh Bapa. Nah, sebagai utusan, tentu pada saat dia setelah diutus, dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Bapa, dihakimi atau diinterogasi atau diklarifikasi. Bagaimana tugasmu? Kan seperti itu, mudah kok bahasa Indonesia ini. Sama halnya ketika kita mengutus anak buah. Nah, anak buah ini setelah melakukan tugasnya, kita tanya, gimana tugasmu? Selesai belum? Gagal Tuhan. Sudah kau pecat. Nah, gampang itu kan. Seperti Yesus, gagal Tuhan. Saya tidak bisa membawa mereka ke jalan keselamatan. Mereka membangkang, memfitnah, ular beludak. Apa? Ini sudah. Berarti dihakimi oleh bapaknya. Kau gagal. Bukan gagal masuk neraka, mungkin ya cuma dikasih penilaiannya -1 begitu ya, kan? Benar ya. Kalau kita dasarkan dari dalil, Yesus menerima perintah, bahkan menerima pengajaran dalam Yohanes 12:49, bolehlah satu perikop. Oten kan andalang satu perikop ya. Di dalam Yohanes 12:49 dan seterusnya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi perkara dia gagal benar. Makanya ketika turun 2 kalinya Yesus ini, dia memberikan tanda. Tanda kedatangannya dikawal oleh malaikat. Karena dia takut. Dia takut sudah. Kalau di dalam Ibrani 10 nomor 12 kagak bakalan turun lagi. Makanya dikawal. Kalau kita buka di dalam Yohanes, Matius 24:29 dan seterusnya. Ya, jadi mereka ini memberikan tanda kedatangan Yesus. Segera sudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan. Itu ucapan Yesus nih. Dan dikawal dia di dalam Matius 24:31.
dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Ini ucapan Yesus nih, dengan meniup sangkakala yang dahsyat. Jadi Yesus ini ketika dia turun kedua kali, berdasarkan dikawal oleh malaikat. Karena ketika dia turun pertama kali kan gagal. Dia mengajarkan engkau harus menyembah kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap akalmu. Malah diakal-akali oleh Oten. Jadi makanya saya katakan di sini, bukan LAI yang menyesatkan Kristen, tetapi Kristen lah yang menyesatkan LAI. Karena LAI sudah menulis secara rinci, ya, mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini masalah dunia. Di surga aku hal yang duduk di sebelah kiri dan kananku, aku tidak mempunyai hak untuk memberikannya. Lantas di mana letak kekuasaan Yesus ini? Kalian tuhankan. Di mana letak kekuasaannya? Di bumi tidak dapat berbuat apa-apa. Di surga dia tidak mempunyai hak. Mana letak kekuasaannya? Iya, betul. Apa lagi? Betul. Jadi kalau Yesus mengatakan sebab Elohim mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi. Nah, kan Yesus itu tidak menghakimi ya. Tetapi Bapalah yang menghakimi, kan gitu. Tetapi ada yang luar biasa loh. Ada satu sosok, jangankan manusia, malaikat pun dihakimi. Ya kan? Padahal malaikat itulah yang membantu Yesus, yang memberi kekuatan-kekuatan pada Yesus. Ketika digoda di padang gurun, datang malaikat. Kemudian di Taman Getsemani, datang malaikat memberi kekuatan pada Yesus. Loh, malaikat-malaikat ini dihakimi oleh siapa? Oleh Paulus. Nah, di 1 Korintus 6 dikatakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Serem Paulus, keren. Hebat gitu ya. Jadi Paulus ini akan menghakimi malaikat-malaikat. Bayangkan saja malaikat aja dihakimi, apalagi manusia. Jadi teman-teman, di sini luar biasa. Kita tidak boleh menghujat Paulus jadi ya. Kalau tadi saya ulang, kalau malaikat ini memberi kekuatan baik kepada Yesus, baik di padang gurun, di Taman Getsemani, sampai Yesus diberi kekuatan ya sama oleh malaikat. Lu malaikat dihakimi oleh Paulus. Demikian, silakan. Nah, kalau kita berdasarkan Bible benar, penghakiman itu adalah penghakiman dari kanda Paulus. Ketika Yesus mengatakan aku keluar dari Bapa. Nah, di dalam Galatia 4:19 ternyata Pauluslah yang mengeluarkan Yesus dari dirinya sendiri. Ketika Yesus mengatakan Bapa di dalam aku di dalam Bapa, ternyata itu kanda Paulus. 1 Korintus 4:15. Akulah Papamu yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Nah, ketika Yesus ditanya oleh orang kaya, Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup kekal? Turutilah segala perintah Bapa, kata Yesus. Tetapi Paulus membatalkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Efesus 2 nomor 15. Kata kanda Paulus di sini, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, sedangkan di dalam Matius 19, 16, 17 dan seterusnya, Yesus menjawab pemuda ini dengan dasar Taurat. Kemana dia? Lari kan, macet dia Baal. Kalau ketemu aku dia macet, guys. Macet dia. Bertanya aja macet. Jadi semua ketetapan-ketetapan yang ada di dalam Taurat telah dihapuskan oleh kanda Paulus.
Makanya di 1 Korintus 6:12, segala sesuatu itu halal bagiku, walaupun itu tidak berarti. Kalau segala sesuatu halal bagiku, anumu anuku. Karena yang membedakan anumu anuku itu ada hukum. Hukum halal dengan hukum haram. Itu yang membedakan. Nah, sedangkan di sini dia mengatakan segala sesuatu itu halal bagiku. Artinya anumu anuku. Oten yang mau bantah boleh naik. Di dalam Taurat sebagai perjanjian kekal, orang yang tidak bersunat jangankan masuk surga, masuk di sinagoge aja tidak diperbolehkan. Dibunuh kalau masuk. 4 nomor 19. Di Kejadian 14 nomor 17. Galatia 5 nomor 2. Di sini dikatakan Galatia 5 nomor 2. Anak Kristen telah dimerdekakan oleh Kanda Paulus dengan judul perikop kemerdekaan Kristen, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan untuk perhambaan. Nah, kalau mereka tidak jadi hamba lagi, makanya di Oten ini ada yang ngaku Tuhan, ada yang ngaku malaikat, pokoknya aneh-aneh lah. Karena mereka ini tidak boleh dijadikan hamba lagi. Nah, sedangkan kita ini adalah hamba. Lanjut. Di Galatia 5 nomor 2, sesungguhnya aku Kanda Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, Oten yang sudah bersunat, nanti kalau sudah Idul Fitri, nanti masuk lagi Idul Adha. Nah, kalau ada domba disembelih oleh orang Islam, ambil kulup-kulupnya domba-domba itu disambungkan. Karena ini dasar Bible. Di Galatia 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, padahal sunat ini adalah perjanjian kekal. Hukum kekal, tidak boleh dibatalkan. Nah, tetapi Kanda Paulus yang membatalkan hukum itu. Dengan tujuan apa? Supaya Oten ini bebas, segala-galanya dimakan. Kaki 1, kaki 2, kaki 3, sampai pedagang kaki 5 dimakan. Karena mereka tidak diperkenankan lagi untuk menjadi hamba. Makanya mereka itu hidupnya tidak ada aturan. Coba tanya mereka. Kalau ada Oten mau naik. Kau tanya. Yang pertama, hukum pernikahan. Hukum berumah tangga. Apa hukum-hukumnya? Ketika ente mempunyai anak gadis. Ya. Apa hukumnya? Memberikan perwalian, memberikan mahar, kira-kira apa ada hukumnya di dalam Bible? Kalau Islam jelas, ketika kita melamar anak gadis orang, tentu mempunyai hukum. Yang pertama, memberikan mahar. Itu artinya di Islam itu bukan anugerah, bukan gratis. Harus melalui perjuangan.
Nah, betapa mirisnya anak orang ini ketika anugerah kena, anugerah ya, anugerah gratis, mendapatkan suami tukang mabok, mendapatkan suami tukang pukul, mendapatkan suami tukang judo. Kasihan anaknya. Mau bercerai nggak boleh. Karena satu-satunya jalan untuk bercerai itu hanyalah persinahan. Makanya kalau ada oten yang bercerai, tanya aja. Di antara kalian itu siapa yang bersinah? Kalau itu Islam naik so, naik. Kita bicara hukum nikah. Coba naik. Coba naik. Naik Dinda. Kita berbicara hukum nikah. Coba naik. Naik lenso. Jangan malu-malu. Masa domba punya malu? Naiklah. Nah, coba naik. Kau jabarkan hukum nikah di dalam Islam, di dalam Kristen. Kalau Islam nanti saya jabarkan. Kenapa malu Dinda? Saya ini sudah jambak kau punya ekor. Masa si malu? Ayo kita bahas masalah hukum. Jangan ditolak lah. Gimana sih ini tuyul-tuyul ini dia menolak?
yang pamer rokok, kalian jadi pusing. Enggak, saya melihat atap rumah kakaknya aja bolong-bolong gitu. Iya, loh, itu Bang. kan hak mereka. Sekarang saya tanya sama kamu, dalam keluargamu sudah ada udah bagus semua apa? Hah? Enggak nyambung. Udah bagus semua, ada Sejalan keluarga kalian gitu berdua loh, itu. Bang. Saya nggak perlu Islam, nggak perlu Kristen. Saya benci kalau hobi mencela orang. Bukan mencela, tapi kenyataan begitu. Ya itu kan hak dia. Bukan mencela, tapi Ngapain kenyataan lu kita jadi- gimana? Apakah itu bukan Cerdas mencela? dia Bang, biar cerdas. Itu mencela kapan? Iya, mau apa kek? Jadi kalau sana kata putra itu pakai SMPK, berarti kalian pusing, gitu. Bang, sekarang aku tanya, Bang. Dari awal aku ada serang fisik, Bang. Sedang masalah kayak misi. Aku kan Ya, nggak ada. aku begini, Bang. Enggak. Begini, Bang. Tadi itu mengaku Islam soalnya, makanya saya Iya, turunin. iya. Ya kan? Orang dia yang saling serang kok kita yang disalahin. Kenapa? Itu mencerdaskan Bang, nggak salah mengingatkan Bang. Sekarang begini, Bang Putra, ya, nggak usah bingung. Sudah saya bilang, sudah saya berikan satu kata kunci dari tadi. Orang yang mencela orang itu berarti orang itu yang lebih terbusuk, lebih terbunuh daripada orang yang dia cela. Itu aja. Betul, betul itu Bang, betul Bang. Saya setuju Jadi Bang. jangan ambil pusing kalau orang hobi mencela orang, mencaci orang, mengkritik orang, jangan kritik orang. Coba lihat yang seperti Bang, ya. omongan saya itu fakta loh Bang. Iya, kalau lu peduli jangan sok pahlawan. Kalau lu peduli bantu si Ngapain Putra. saya peduli sama si Jadi ya, Putra, rokoknya aja jangan bungkus-bungkus congor tuh, aja Bang. lu. Sekarang gini aja, lu mau ngurusi apa? Diri lu belum tentu bagus yang lu ucapkan. Najis Bang, ngurusin Gitu. Putra Bang. Ngapain saya urusin si Putra yang rokoknya habis bungkus-bungkus? Nah, terus lebihnya si najis lagi si Putra mendengari kau. Jadi Ini kau ngasih sama Kristen pencerahan aja, lu, Bang, kau nggak ngasih bisa pencerahan. beradaptasi. Ngasih pencerahan. Jadi dinilai ya, orang, biar otaknya berarti cerdas, kau ini Bang. orang yang lebih buruk sesama Kristen. Makanya tadi kalau orang itu maupun Islam maupun Kristen, saya benci kalau hobi mencela orang. Gini loh Bang, setahu saya Itu. Bang, setahu saya nih gini. Anda senang kalau melihat Kristen orang itu mencela orang, Anda rapi-rapi, senang. Itu Bang, otak Anda itu udah rapi-rapi, kotor. Ganteng-ganteng. Perlu cuci dulu pakai ringso. Tiba-tiba nongol Putra yang rambutnya Itu. berantakan. Nah, sekarang yuk kita diskusi, yuk kita dua. Ngomong fakta Yuk, Bang. kita diskusi. Putra kau turun dulu, Dek. Oke, Nggak siap. usah diturunkan Bang. Naikkan saya sama dia. Ayo kita diskusi. Di mana kata kau hebat tadi? Gimana Bang? Coba jawab dulu pertanyaan saya. Yesus berdoa kepada Yesus. Itu siapa Yesus itu? Yesus ini dari tadi mau ngomongin yang mana? Diskusi agama apa ngomongin Putra Bang? Diskusi agama. Lu katanya lu pintar, lu cerdas. Yuk kita diskusi berdua. Ini Katanya ngomongin kau si tadi Putra belum nantang Bang selesai Kucang. loh Bang. Nah inilah botol kau berarti. Udah selesai. Loh, kamu sendiri loh yang ngomong loh. Kamu udah menghina saya loh. Dia nggak menghina, kamu botol kok nggak menghina, itu benar itu. Ngomong kok diituin sendiri, ludah ditelan sendiri. Abe, kau mau diskusi lintas agama atau masih mau menghina Putra? Kalau kau masih mau menghina Aku Putra, pengen kau masih menghina botol. si Putra. Kau botol. Aku pengen masih menghina si Kau Putra. masih mau menghina Putra atau mau diskusi lintas agama? Kalau Aku kau masih masih mau mau bahas menghina si Putra, Putra, kau Bang. botol. Kau botol, asli kau Bang, aku botol. masih boleh menghina si Ayo, Putra ayo ya, kita Bang. kita debat lintas agama yuk. Gue bagian Kristen, bela Kristen yuk. Ayo. Gimana? Ayo, Ini siapa yang bela Kristen? ayo, silakan. Naik kau. Siapa yang bela Kristen ini? Wiri. Bang. Nah, Wiri Kristen atau apa Wiri? Manusia pendusta ini. Naikkan dia. Kita lihat kedustaan dia. Kan dia ngaku Islam, sekarang tunjukin. sekarang Coba Kristen. tunjukin. Yang jelas dulu, Kristen atau Islam?
sebenarnya di dalam kitab Injil Yang jelas dulu Kristen apa Islam? gue Islam tapi bela Kristen. Ayo kita berdebat. Oke, bela Kristen. Nah, Kita anggaplah bukan Dia Islam. dia bela Kristen, aku bela Muslim. Udah diam dulu kau rambut Udah berantakan. diam dulu kau Abe, udah diam dulu Abe kau. Sekarang aku tanya Wiri, Yesus Tuhan atau bukan? Wiri, yang buat siapa? buat kau, udah ngedengar kau saya panggil dari tadi. Itu utusan. Utusan. Terus siapa Tuhan yang dibilang Yesus itu? Yesus yang mana yang jadi Tuhan situ? Ya kan Tuhan kan Allah. Yesus siapa? Kan anaknya. Nah, terus yang mereka Tuhan kan Yesus itu Yesus yang mana itu? Hah? Kristen yang menuhankan Yesus yang mana itu? Kan Kristen kan ada banyak. Definisi Tuhan Berapa apa? golongan? Nah, itu duluan. Aku setuju definisi Tuhan itu apa? Setuju. Definisi Tuhan apa? Ya definisi Tuhan ya pencipta. Pencipta. Yesus pencipta bukan? Dia bisa mencipta. Di mana ciptaan Yesus? Nah, contohnya dia menciptakan air keluar dari tangan. Air keluar dari tangan. Ijatnya. Terus yang menciptakan Yesus siapa? Allah. Apanya? Nah, tinggi Allah apa tinggi Yesus? Nah sekarang lu bertanya terlalu banyak. Coba kita harusnya satu-satu dong. Gantian, Lu Bang. bertanya. Dari tadi nanya terus. Aku nggak banyak jawab, bertanya. lu Aku bertanya simpel lagi. pertanyaan aku sama kau. Aku nggak Tapi lu banyak. bertanya terus. Kau bilang Bang, gantian Bang. bisa itu belum. Kalau saya minta datanya di mana datanya? Kalau saya minta datanya. Sekarang gue bingung. Lu bertanya udah berapa kali tuh? Udah ada 7 kali, 8 kali, apa 10 kali. Tapi gue nggak pernah dikasih tanya. Gantian nanyanya Bang, jangan nanya terus. Udah, sekarang saya tanya sama kau, di mana datanya Yesus mengeluarkan tangan dari air? Yang dia menciptakan air. Itu kan ada di dalam riwayatnya. Aduh. Jadi anggur. Kan Saya bikin tape Berapa aja batu nggak menjadi- ribut kok. Nggak jadi Tuhan roti. juga ini saya bikin tape nggak jadi Tuhan. Ah, kamu menghidupkan itu. orang mati, menyembuhkan orang sakit. Sudah berapa Yesus Nah, menghidupkan sekarang gue orang? ingin tanya sama lu. Apa? Tanya dulu. Sekarang gue silakan. ingin tanya sama lu. Ya. Sebelum ada Asal lu tanya bela Kristen, lu tanya Islam, tapi ya udah lanjut. Salah teman-teman di bawah nilai kau. Lanjut. sebelum adanya Ya, lanjut. Al-Quran itu kan adanya Injil. Di dalam kitab Injil ada tertulis Allah, A-L-L-A-H, tahu yang disebut Allah. Nah, Nah, kenapa di dalam Al-Quran bahasa Arab Tuhan itu disebut Rob. Kenapa di Al-Quran situ ditertulis Allah? Berarti ada kemungkinan Islam mentuhankan bapaknya Yesus dong. Mana di Al-Quran ada Allah? di Coba tolong dijelaskan. mana? Di mana Injil apa Bibel yang kau imani sekarang? Coba tolong jelaskan. Jelaskan itu aja dulu. Jangan-jangan Tuhannya umat Islam ini mentuhankan bapaknya Yesus. Udah Bang, sekarang Tapi Injil ketahuan sudah di ada belangnya. tertulis. Ketahuan di belangnya. Ini kafir mutlak ini. Ini orang pendusta. Tolong ini jelaskan Kristen pendusta, kalau dalam Islam bahasa pendusta. Arab Tuhan itu ya namanya Iya. Rob. Kenapa di dalam Al-Quran ditulis Allah? Rob. Jangan Al-Quran ini Suatu mentuhankan panggilan kata kamu lihat Rob. mentuhankan Tuhannya bapaknya Yesus ini. Coba tolong jelasin. Tadi dia bilang ada Allah di Injil. Tunjukkan dalam bahasa aslinya Injil kau Iya. itu ada kata Allah. Kau tunjukkan dulu bahasa aslinya. Ada nggak Allah di situ? Itu kan sudah ada di kitab Injil. Iya, sekarang ya apa yang kau narasikan harusnya kau Nah, ada kalian sudah tidak bisa buktikan. jawab kan? Lah, Ini di lebih mana botol Injil daripada itu? Abi Tunjukkan nih. kata Allah di dalam Ini lebih Injil itu botol di daripada mana? Abi. Di mana? Abi botol ini lebih botol ini.
Sebab Si kalau di Putra, dalam Bang, bahasa botolan si Arab, Putra, Bang. bahasa Arab tidak ada kata Allah yang sedang ada kau kan udah tahu. hanya Sekarang gini, kau udah tahu di dalam Al-Qur'an udah tertera, udah terpampang namanya Allah di dalam Al-Qur'an yang kami imani. Nah sekarang kalau kau bilang di dalam Injil ada kata Allah, tunjukkan di dalam Injil itu yang mana kata Allah. Ada, cuma gue lagi nggak pegang Injil, ada. Gue punya teman ada di bagian penginjil, di situ ada tertulis. Kalau saya Di dalam narasi seperti buku ini. sejarah Indonesia itu juga ada. Iya, tunjukkan di mana. Di dalam bahasa teks aslinya ada kata Allah di Memang dalam Injil. ada. Tunjukkan. Kan masa gue harus tunjukin sini? Berarti lu nggak mencari dong. Loh, Dan kenapa? mencari apa? Berarti Oke, gini. Anda berbicara, Anda bisa berkor-kor tapi nggak bertanggung jawab. Nah, di dalam Al-Quran ada tertulis ayat, jika kamu ragu dengan kitab ini, ayat-ayat ini, maka bertanyalah kepada orang-orang sebelum Nggak ada kamu, Al-Quran kayak yaitu gitu. ahli Di mana, kitab. di mana, di mana, di Injil, mana Taurat, dalam dan Al-Quran? Di Zabur. mana? Nah, Di kenapa mana di dalam Sono? Al-Quran? Nggak ada. Di mana di dalam Al-Quran? Itu Di di mana? dalam Al-Quran. Di mana? Nggak ada. Itu bukan bahasa Al-Quran. Di mana? Di dalam Arabnya ada tertulis, ya, di dalam bahasa Arabnya ada tertulis kan, jikalau Anda ragu silakan bertanya pada orang yang mengetahui. Tunjukkan sama saya di mana. Itu ada di Al-Quran di surat apa tuh? Tuang Kai, Coba nanti tolong dicari, apa gue cari. Nah, gue cari ya, ntar ya. Ah, mana? Muslim. Seruni. Iya, karena Ntar gue cari. Kristen ini bukan, kalau Muslim bukan kayak gini. Ini bukan Muslim. Iya. Tapi kalau kita mendalami bukan Muslim dia, Bang. Kenapa Bang? Suka sekali menuduh, Bang. Udah, kau diam Gua AB. satu nggak, Be? Kau diam AB. Nanti giliran kau nanti. Nggak ada di Al-Quran itu kalau Allah, nggak Tunjukkan ada mana? Allah, nggak ada. Seharusnya gini, seharusnya umat Islam itu mengimani bukan hanya satu kitab Al-Quran saja, tapi Injil, Taurat, dan Zabur juga harus mengimani. Kau benar Islam ya, aku uji kau bacakan ya. Aku ragu kau Islam, betul. Sekarang gini, syarat dari Islam Nggak usah apa? sekarang, ku tunjukkan bahasa Arab. Kau baca ya, kau baca ya ini ya. Nah, Sebentar, kau apakah- jangan ngaku-ngaku Islam Ya. kau. Nggak usah apakah, aku tunjukkan ini. Kau baca Ya, ya. coba. Kau baca ini, kau baca ya. Nah, kenapa di dalam umat Islam zaman sekarang mereka tidak mau Udah, mengakui kau. Ini terima kau aja, baca terima ini, kau aja. baca ini, kau baca. Sebelumnya. Ini kau baca ini. Itu baca Kau dulu, baca kau. ini, kau baca ini. Baca ini apa nih? Ya lu baca aja. Itu gua Bukan tahu. Islam, Cuma gua nggak mau. udah bukan Islam kau ini. Kau bukan Nah, Islam berarti. Apakah Islam itu harus ngebaca? Coba lu baca. Kau bukan Islam, gak usah ngaku-ngaku Coba lu lagi. Kau kalau jelasin, Kristen lu ngaku baca Kristen dan aja. Kau kalau artikan Kristen ngaku bacaan Kristen lu itu. aja. Kau kalau Kristen, Coba lu kau ngaku baca. Kristen. Iya, gua kan di sini kan kurang jelas. Iya. Apa nggak jelas? Jelas nggak ini? Jadikan satu coba bang. Jadikan satu bang biar Itu jelas matanya yang nih. titik atas. Bro, semua Islam begitu baca awalnya udah tahu sampai ujung, nggak perlu jelas kali pun bacanya. Kami udah tahu semua ini Iya, ayatnya. tapi kalau seandainya kita memaknai itu semua, lu bisa Baca nggak banyak baca dan cerita tahu kau. arti? Baca, Tahu arti nggak? baca Inilah ini, baca. permainan kaum apologet. Udah ya, Coba kau lu bukan baca. Islam ya. Kau bukan Islam, Nah, ngaku coba lu Kristen baca apa itu. kau? Lu nggak Kau bisa Kristen baca, apa? Kan? Gua bisa baca, cuma Kau gua Kristen pura-pura apa? Bilang aja nggak tahu. Oke, kau Coba nyerah lu nggak bisa baca ya. Kau nyerah nggak bisa baca ya. Ku bacakan. Allazina yu'minuna Apa bil lu baca? ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayo, apa kau? Udah selesai. Nggak, bukan Islam Nah, kau. artinya apa?
Artinya apa? Coba artinya apa? Kau bukan Islam, kenapa Kristen mesti menyamar-nyamar? Arti dan makna Botol nggak kau, tahu. botol Lu cuma kau, tahu botol. baca, Kau tapi lu botol, nggak tahu bukan arti Islam dan kau. makna. Lanjut, lanjut. Kau Makanya bukan lu nggak Islam. botol. Selesai. Jangan kau menghina, Sedangkan di Bang. dalam ajaran Islam aja Udah dari tadi bang, udah dari tadi kita bilang ya, umat Islam orang ada Kristen 4. ini Kenapa kalian kayak tidak si mau Billy mengakui? ini, dia ini sebenarnya malu sih, ngaku Kristen tuh malu. Makanya dia mengaku Kenapa Islam. kalian tidak mau Sekarang mengakui saya- adanya kitab Lalu, 4 Bang. itu? Putra Sedangkan di sebelum dalam banget itu. Al-Quran Kalau itu bisa, 80% kurang itu lebih pendeta, itu keluar isinya kitab-kitab jemaat-jemaatnya. sebelumnya. Kenapa kalian tidak mau mengakui? Apanya yang tidak mengakui? Gua sengaja Kami membela Kristen apapun ini karena gua di dalam melihat ajaran ada Islam ya, sesuatu yang apapun di dalam ajaran memanipulasi. Islam, dengar dulu kau. Apapun yang ada ajaran Islam tetap kami turuti, tetap kami patuhi. Kami tidak ada namanya di dalam ajaran Islam di mana ajaran Islam kami turuti tapi kami dustai, tidak pernah. Tidak pernah. Coba Kenapa ajaran kalian kalian. tidak mengimani Coba 3 kitab kalian. lagi? Al-Quran, Sekarang Injil, saya Injil, tanya. Taurat dan Zabur. Bibel Nah. itu mengimani Bibel Taurat dan itu. Zabur nggak? Bibel Gimana? Bibel itu Itu hak mengimani mereka. Taurat dan Cuma Zabur ini nggak? kan gue bertanya kepada umat Islam. Itu Iya, hak saya tanya mereka. balik sama kau. Nah, Bibel itu Apaan? mengimani Taurat sama Zabur nggak? itu hak mereka. Yang jelas, gua kasih tahu aja. Hak mereka. Umat Kristen. Katanya bela Kristen. Dia belajar Katanya bela pendeta. Kristen. Dan setelah dia tamat pendeta, dia juga suka baca Al-Quran kok. Makanya di dalam Al-Quran mereka disebut ahlul kitab. Lu bisa nggak jelasin makna dari ahlul kitab? Ahlul Coba kitab. jelasin makna dari ahlul kitab kenapa? Itu Siapa artinya yang apa? ahlul kitab di situ? Di Al-Quran mengatakan mereka Yahudi dan Nasrani itu adalah ahlul kitab. Itu Al-Quran yang ahlul mengatakan kitab? seperti itu. Kenapa lu tidak mau mengakui? Lu Apa bilang itu lu arti ikut ahlul Al-Quran. Nah, itu kan nggak tahu lagi. Lu mengatakan lu ikut Al-Quran, tapi di sisi lain lu tidak mau mengikuti. Sudah? Jangan Al-Quran aja Sudah? sudah mengetahui Sudah, lu? menjelaskan seperti itu. Sudah belum? Aku jawab pertanyaanmu. Sudah Ayo, belum? jawab dulu. Yang mana yang mau jawab? Aduh, kamu bilang kamu ikutin ajaran Islam sesuai dengan perintah. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran aja disebut Yahudi dan Nasrani itu adalah ahlul kitab. Betul nggak? Apabila kamu meragukan dengan kitab ini, maka bertanyalah kepada orang-orang sebelum kamu atau sebelum kitab ini. Sekarang aku Yahudi tanya dan sama kau. Nasrani. Sekarang Kenapa? ya oke. Dengar dulu. Dah, cukup. Kenapa di dalam Al-Quran itu menjelaskan seperti itu? Karena setiap Sekarang aku kejadian-kejadian tanya balik sama Islam kau. itu Aku tanya adanya balik sama kau. di ahlul kitab. Kristen itu mengimani Nah, Zabur dan itu karena Injil lu nggak? bodoh. Lu tidak pernah. Sebenarnya gini. Tanya kau malah Benar. Kristen. Jangan kau ini Jika bela kamu Kristen mau cari meragukan duit. dengan kitab ini, maka bertanyalah kepada orang-orang sebelum kamu. Sekarang ku tanya sama kamu. Sekarang ku tanya sama Kenapa kamu. begitu? Iya, sekarang ku Karena tanya sama ajaran kamu. Islam itu Dengar banyak dengar kejadian dulu. di Dengar dulu, ya di dengar. ahlul Ya kitab. udah diam. Contohnya Mute dulu, puasa. host. Nggak ngasih orang berbicara ini Bukan orang. kejadian di ahlul kitab, bukan di kejadian. Sekarang ku tanya sama kamu. Ya, karena kamu yang lebih tahu. Sekarang Bibel itu mengimani Taurat dan Injil nggak? Bilang ini tidak mau mengakui, sama seperti di dalam riwayat Nabi Adam alaihissalam. Iblis ngaku Islam, dia tidak mau mengakui. Win, saya nanya nih, kau dengar ya, kau jangan tantrum ya. Ada tertulis di dalam Al-Quran, orang kafir itu ahli kitab salah satunya ya. Orang kafir yakni ahli kitab salah satunya. Itu di ayat mana itu?
Tidak Nggak ada ada. orang kafir itu. Oh, nggak ada ya. Ini saya buka. bukakan. Tenang, kok diam. Aku bukakan. Kalau aku pakai data ya. Sebentar ya. Aku besarin dong. Muslim versus Muslim. Nggak ada. Dia Kristen, dia malu dia mengaku Kristen. Kasian. Udah ngeri ngaku Kristen sekarang ya. Kau baca Al-Bayyinah 66. Al-Bayyinah 66. Diam. Kau diam dulu ya. Kau diam. Ku kecilkan dulu kau. Sebentar ya. Diam dulu. Besarin dong, susah banget mau besarin ya. Ini. Kau baca ini ya. Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik. Udah jelas ya, ahli kitab itu kafir. Kok kafir kau? Kok kafir? Ya di situ kan tidak tertulis selesai. kafir. Kan tidak ditulis kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab. Kau ini udah nggak bisa baca, bengak kau ya, bengak kau. Udah ditunjukkan pun ayatnya masih bengak. Nah, berarti, Kubacakan lagi ya. Al-Bayyinah ayat 6. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik. Sekelas kau sama orang musyrik. Udah selesai. Ya, berarti di sini Nggak ada berarti itu, tadi kau bilang nggak ada itu bukan ayatnya. berarti Tadi kau Al-Quran. bilang Itu tadi dalil. kau bilang nggak ada Itu ayatnya. dalil. Ternyata ada. Kau Dalil, bukan dalil. muslim kau. Dalil Al-Quran Kenapa dengan dalil. kenapa kok Kristen mesti mengaku muslim, Win? Kenapa kok harus mengaku Boleh nggak muslim? aku bertanya? Kenapa? Boleh nggak aku Muslim bertanya? versus Muslim. Boleh Kenapa nggak kau gua harus bertanya? mengaku-ngaku muslim, Win? Nggak mau kau ngaku Apakah Kristen orang lagi? kafir- Malu kau ngaku Kristen, Win. Sudah malu kau ngaku Kristen. Ya, Hah, itu kan Win? tadi kan lu bertanya kan. Sudah malu kau ngaku Kristen. Ternyata Oten sudah malu mengaku Kristen. Parah kau, Win, parah. Diuji baca Quran kok nggak bisa. Ditanya apa orang kafir itu termasuk ahli kitab. Ternyata ada ayatnya. Mencret kau, mencret. Gue bisa Lanjut Bang Elang, silakan Bang Elang. Gua bisa mengeluarkan dalil juga. Nah, Yang seru itu sekarang Sekarang orang tanya. Kristen nggak mau mengaku Kristen, itu kasihan ya. Kenapa? Muslim versus Muslim. Kenapa lah? Mantap Komal ini, mantap. Coba. Komal ini, mantap. Mantap lah. Kenapa orang Kristen nggak mau ngaku Kristen? Lanjut. Win. Gantian bicaranya, Win. Gantian bicara sampai Kristen pun protes. Kau bicara terus. Ya, si Abid protes. Kau bicara terus, Win. Gantian, Win. Bang Lang. Giliran gue bertanya lu tak. Diam dulu Sudah. Nggak ada yang kau jawab kok. Tadi kan, Silakan, Bang tadi Elang. kan kau bilang nggak ada data, udah ditampilkan datanya ada. Sekarang saya tanya sama Itu data kau. bukan Al-Quran, tapi itu dalil. Tahu nggak dalil? Coba jelasin apa dari dalil. Balul, sekarang Itu kutanya lah sama kebodohan kau. Kalian. Sekarang kutanya Bedain sama antara kau. Al-Quran, hadis dan dalil. Dengar, Coba dengar. versus Bang Putra itu Bang. saudara Elang atau salah satu ini siapa yang tulisan Cina nih? Sekarang Coba kutanya dulu, sama saya percaya kau. sama Bang Putra Sekarang itu, kutanya Bang. sama Biar kau. cerdas dulu. Diam dulu kau. Diam dulu kau. Jelaskan. Sekarang kutanya sama kau. Orang Kristen di dalam Taurat dan Injil yang mana yang mereka imani? Pertanyaan siapa? Bertanya untuk kau. Kau sama saya di atas. Ya Kristen itu mereka mengimani yang namanya Injil. Apa yang imani mereka dalam Injil itu? Ajaran dalam Injil apa yang mereka turuti? Ajaran kasih. Di Itu mana yang ajaran dibawa oleh kasihnya? Nabi Isa alaihissalam. Atau yang disebut dengan Yesus. Di mana ajaran kasihnya untuk Kristen itu? Di mana? Cuman ajaran kasih doang. Selain itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang lain. Jadi Kan di itu dalam yang Injil itu cuma ajaran kasih diibaratkan doang. pukul tampar pipi kanan, tampar kasih Aku tempelin kau, kau mau nggak kau? Balas nggak kau? Iya, itu kan ajarannya. Ajaran Nabi Isa kan begitu. Kalian kan tidak mau mengakui yang namanya Nabi Isa. Kan? Kami sudah dari Islam, apapun juga bentuk Nabi dan Rasul selalu kami turuti. Nabi Isa kami anggap Nabi atau Yesus. Tidak pernah kami menganggap dia adalah Tuhan. Tidak pernah kami mencaci maki dia. Daripada kau yang mencaci maki. Terus kenapa ada Injil? Kalian cuma mengakui adanya Al-Quran. Win, Berarti kalian coba munafik tanya. dong.
Mana Win, coba tanya Nabi Isa sama Nabi Muhammad mananya lebih tinggi Win? Coba tanya Win. Gimana? Nabi Isa sama Nabi Muhammad itu siapa derajatnya lebih tinggi begitu? Yesus bang. Gini, di dalam ajaran Islam, ini kita berbicara tentang ajaran Islam ya. Sebenarnya Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu sama. Cuman Nabi Muhammad itu dia membawa itu ajaran tentang kehidupan, hidup. Kalau Nabi Isa itu dia menjelaskan tentang keimanan. Bahlul. Di situ yang banyak Gimana diajarkan Nabi Isa kepada Kristen? Ya, walaupun mengatakan lu Islam, tapi kalau seandainya lu jahat, lu tidak beriman kok. Itu ya, sekarang gue tanya sama kau. Sekarang gue tanya sama kau. Kalau seandainya lu kau nggak mau kalah. Ketika orang mau bicara, kau mulai ketampangan. Lu orang sekarang di mana ajaran Nabi Isa bahwa mengatakan diri dia adalah Tuhan? Tunjukkan kau. Masalah orang mentuhankan atau tidak itu kembali kepada di mana ajaran Ya, Nabi boleh. Isa bahwa mengakui diri dia adalah Tuhan? Di mana? Jangan berdusta kau. Memang tidak ada di dalam Injil, tidak ada. Tapi itu kembali kepada keyakinan. Terus ngapain orang Kristen atau orang yang tidak tahu dia menuhankan Nabi Isa? Mereka bilang Nabi Isa itu untuk mereka. Nah, itu benar atau salah ajarannya? Benar atau salah ajarannya? Saya tanya sama kau, Win. Mereka mentuhankan Nabi Muhammad. Saya Tidak tanya pernah sama kau. menyalahkan mereka. Diam dulu kau, diam. Sekarang saya tanya sama kau, apakah begitu ajaran Nabi Isa? Hah? Yang lu bertanya apa sih? Nabi Isa? Harusnya Ajaran orang Nabi Isa Kristen, kan membawa seharusnya ajaran orang Kristen kasih. menuhankan dia. Makanya sebenarnya pengikut Nabi Isa ini Udah, banyak. kau nyerocos, Win. Orang Kau Islam juga nyerocos, kau mengikut mau Nabi nyerocos Isa kaki atau yang disebut dengan orang. Yesus. Karena Sekarang dalam saya ajaran- tanya, di mana dalilnya Walaupun Yesus kamu mengimani Nabi mengajarkan Muhammad, kepada orang-orang kamu Kristen tidak bahwa mengimani Yesus Nabi Isa diangkat atau dari Tuhan? Yesus, kamu itu disebut kafir, orang-orang kafir beriman. Makanya di dalam ajaran Islam situ dijelaskan. Sudah, Win, kau jangan mempompong orang Sesungguhnya Islam. di antara Kau orang-orang jangan yang baik mempompong orang itu, Islam, di ya. antara mereka adalah orang-orang beriman itu, di antara Aku mereka minta adalah dalil orang-orang sama baik. kau tadi, di mana Mana orang dalilnya jahat yang bahwa beriman? Yesus mengatakan untuk Maka mengatakan kalian kepada jadi orang jahat. Kristen menuhankan Karena dia. kalian belum beriman. Itu yang aku minta. Jadi kau Kalian baru nyerocos dari Islam tadi, kau doang, hanya tapi imannya mengolok orang kagak. Kristen. Ajaran kau nggak ada sama sekali. Kau bernarasi nggak ada. Kosong lompong Memang ajaran narasi Islam kau. seperti itu. Sekarang di mana ajaran Kristen itu ajaran kasih, sedangkan Yesus mengatakan bahwa kedatanganku untuk ke muka bumi ini bukan membawa damai melainkan membawa pedang. Itu apa ajaran kasih? Tunjukkan Itu pedang itu firman, bro. Di mana firman pedang? Firman pedang di mana? Ayatnya di mana? Bahwa Ini. firman itu adalah pedang. Dalam Pedang itu dalam menurut dalam Alkitab itu ilmu adalah Di firman. mana? Tunjukkan sama saya. Jangan tahu sama si Win ini, tolong. disebut dengan mempertajam. Apa mempertajam? Jadi Bunuh pemahaman semua, itu bunuh harus semua. mempertajam, memperdalam. Manusia maupun hewan-hewannya itu mempertajam itu. Hewan mempertajam gimana? Manusia mempertajam gimana? Coba pertanyaan lu yang masuk di akal dikit, kenapa? Iya, dari tadi saya minta penjawaban dari lu. Di mana Yang makna dalilnya bahwa di mempertajam dalam itu agar supaya kan, pemikiran mulai itu tantrum dia. pemikiran lu lebih tajam Mulai tantrum lagi. dia. Inilah Kristen, contoh saudara kalian. Ketika orang mau tanya, dia mulai tantrum. Tantrum gimana? Kan pertanyaan lu juga Iya. nggak jelas. Nah, kalau kau nggak tantrum, kau diam. Sekarang saya tanya sama kau. Di mana dalilnya bahwa di dalam ayat itu Yesus mengatakan diri dia adalah Tuhan? Gini, aku tanya Win sekali aja Win. Kau Islam atau Kristen? Jawab jujur. Gue Islam, cuma gue bela Kristen. Ah, udahlah turun Karena aja yang kau. kalian hina juga itu. Wah, banyak cerita kok Kristen aja kau. Yasir, kau Yosi. Iya. Kau Islam Kristen, Yosi? Kristen. Kristen. Tunjukkan, Yosi, kalau ada ayatnya kayak gitu saya hari ini murtad. Tunjukkan sama saya di mana dalilnya
bahwa Yesus mengakui diri dia adalah Tuhan. Kalau nggak ada dalilnya berarti kalian berdusta membuat-buat Yesus menjadi Tuhan. Silakan, saya diam. Yesus itu Kenapa nggak diludahi itu tadi tuh Bang Pel? sabar dulu Pak. Kontrol, berkontrol. Udah lanjut. Oke. Kenapa Assalamualaikum. kalian turunin selama Islam tadi Bang? Nggak, dia ngaku tadi Muslim katanya. Kristen kan emang kayak gitu, nyamar aja taunya. Kau tengok Paulus itu, 1 Korintus 9:20, nyamar-nyamar aja kerjanya, sama kayak kalian. Umatnya wajar kalian melakukan itu. Ada orang Islam membela Kristen, coba aku tanya sama kau. Ada orang Islam yang membela Kristen. Putra mana? Kenapa tadi Bang? Tunggu dulu. Ini dari tadi si Abi selalu nyerang aku. Sekarang Bi ku tanya kau Kristen Protestan. Tuhanmu berapa Bi? Kenapa Bang? Kau Kristen Protestan. Iya. Tuhanmu ada berapa Bi? Tuhanku ada satu. Siapa itu Bi? Tuhan Yesus lah. Nah, kenapa waktu Yesus mau mati dia menyembah lagi Be sama seseorang Be? Siapa yang disembahnya Be? Kenapa? Pura-pura nggak dengar. Santai lah Bang. Jangan tantrum lu. Oke. Tuhanmu Yesus. Hanya Yesus. Oke. Yang ngutus Yesus ke bumi siapa Be? Yang ngutus Yesus ke bumi siapa? Dia sendiri datang Bang. Dia sendiri datangnya? Iya Bang. Bagus. Iya. Padahal dalam Alkitab dibilang loh Be, Yesus itu masih hamba Be. Yesus hamba. Iya. Dia sebagai hamba, sebagai raja, sebagai tuan, sebagai Tuhan, semua di situ Bang. Nggak mungkin kalau yang namanya Tuhan nggak mungkin jadi hamba Be. Nggak mungkin Tuhan jadi hamba. Iya. Kenapa nggak mungkin Bang? Pernah nggak seorang presiden itu jadi rakyat? Nggak pernah Bang. Ya sama juga. Pernah nggak Tuhan jadi hamba? Itu kan menurut otakmu Bang. Dalam Alkitab juga tertulis kok Be. Di mana itu Bang? Hah? Di mana? Kau punya Alkitab situ kan? Ya punya, udah kau kan yang menyebutkan, tunjukkanlah. Ya aku nanya. Jangan banyak nanya, longor kau berarti. Dari tadi kau nanya terus, berarti kau longor. Takut Protestan lawan Katolik, nggak berani. Santai aja, nggak usah tantrum, santai aja. Dari tadi kan kau nanya terus, ya kan? Aku belum nanya lu. Iya seru Bang, santai Bang. Biar tak didik dulu si Putra ini. Tepuk tangan dulu lah. Cerdas. Gimana Putra? Gak boleh gantian saya nanya. Tanya. Boleh. Boleh, dengan senang hati. Iya, tadi kan lu kan pamer rokok kan berbungkus-bungkus, tapi tak lihat itu atap rumah kakakmu itu bolong-bolong. Kau punya otak nggak kira-kira Putra? Keren. Duar. Gimana Putra, bisa jelaskan nggak itu Putra? Apa itu?